materi kita kali ini adalah proses modeling ya, atau pemodelan proses. Ini juga sudah pernah disebutkan sebelumnya bahwa ketika ingin memahami problem yang terjadi di sebuah organisasi yang ingin dikembangkan sistem informasinya, salah satu caranya adalah memodelkan prosesnya. Ya. Dan ketika memodelkan prosesnya, ya, representasi terbaik adalah dengan menggunakan gambar. Ya. Nah, ini sudah ada di pelajaran sebelumnya, makanya model itu biasanya dibuat dalam bentuk bagan, ya. Nah, karena mudah untuk dijelaskan dibandingkan dengan narasi. Nah, jadi di sini kita akan belajar ya bagaimana sih membuat bagan, ya. Salah satu bagan, ya, tentu saja ada banyak metode untuk modeling, ya. Bagannya juga banyak, ya, tapi ini kita akan bahas satu, ya. Tapi kalau sudah paham yang ini, yang lainnya mungkin bisa dipahami apabila ada metode baru. Oke, subtopiknya ya, proses pemodelan proses logika. Jadi ada model logik, ya, kemudian ada model fisikal yang nanti kita lihat perbedaannya. Kemudian bagaimana sih membuat modelnya, kemudian bagaimana mensinkronisasi model yang sudah dibuat. Nah, ini sama seperti di ERD, ya, pelajaran database. Ada di sana juga ada modeling, ya. Nah, data model. Ada model level atas, ada model yang detail, ya, level bawah. Ya. Nah, di sini disebutnya logical dan physical. Ya. Oke, kalau di database sama, ya, ERD logical atau konseptual, ya. Kemudian ERD fisik juga ada. Ya. Nah, bedanya di sini yang dimodelkan adalah sistem, proses yang berjalan di sebuah organisasi. Nah, ini mungkin perbedaannya juga secara sekilas kalian sudah paham. Ya. Logical model itu adalah non-technical, ya. Jadi model yang dibuat untuk menggambarkan apa aja sih yang ada di dalam sistem, ya. Kemudian karena ini modeling sistem, jadi bagaimana sistem tersebut berinteraksi bekerja, ya. Oke. Biasa juga disebut essential model, konseptual model, dan bisnis model, ya. Ya, jadi kalau ada yang menyebut bisnis model, ini bisa termasuk logical model, ya, atau konseptual model, ya. Kemudian physical model ya kebalikannya, ya. Kalau tadi non technical, ya, sekarang yang technical, ya. Oke, yang technical itu berarti digunakan sebagai acuan untuk implementasi, ya, programmer, ya. Ya, desainer biasanya, ya, desainer aplikasi, programmer itu acuannya adalah physical, ya, karena konseptual terlalu abstrak, ya. Konseptual atau logical model cocok untuk sistem owner, ya, sistem owner atau sistem user yang nggak mengerti bahasa teknis, ya, bahasa awam atau bahasa yang terkait dengan organisasinya, istilah-istilah yang ada di organisasinya mereka mengerti, ya. Nah, misalnya kalau perbankan, ya, jadi model logikalnya ya bahasa-bahasa yang ada di sana, nasabah, ya, kemudian debit, ya, kredit. Tapi kalau di fisikalnya mungkin insert, ya, kemudian view, ya, itu. Ya, jadi bahasa yang fisikal itu dimengerti oleh implementer, ya. Baik di sana ada sistem designer atau sistem builder, programmer. Kalau logical untuk yang bisnis. Nah, untuk materi kali ini karena masih fase analisis sistem, maka yang dipelajari adalah logical model, ya, atau konseptual model. Nah, kemudian kenapa sih perlu logical model? Kenapa nggak langsung aja, misalnya ERD, kenapa nggak langsung aja physical design-nya? Kan itu sudah pasti, ya, di sana ada primary key, varchar. Kenapa nggak langsung aja implementasi yang model untuk implementasi, ya? Nah, dan ini dilewati. Ya. Nah, ini ada alasannya. Alasan kenapa diperlukan logical system model, ya. Yang pertama, menghilangkan bias, ya. Menghilangkan bias yang disebabkan, nah di sini ada dua nih, ya. Yang pertama disebabkan oleh bagaimana sistem sekarang diimplementasikan. Jadi misalnya kalian menganalisis sistem, gitu, ya. Oke. Nah, kemudian tahapan kemarin ketika menganalisis sistem, cari problemnya dulu, di level atas dulu. Ada nggak tujuan organisasi yang terhambat gara-gara ini? Ada nggak visi misi organisasi yang tidak jalan, ya, gara-gara adanya sistem ini, ya. Nah, tapi kalau ini tidak dilakukan, kita akan terlalu fokus ke teknisnya. Ini
masalahnya kayaknya ini karena error gitu ya. Padahal ketika itu diperbaiki belum tentu berkaitan dengan tujuan bisnisnya. Nah, jadi logical model ini semacam memaksa kita memikirkan bahwa memang sistem yang akan dibuat nanti sesuai dengan tujuan dari, organisasinya ya, untuk mengimprove ya, untuk mencari keuntungan gitu. Jadi memaksa sistem analis berpikir di level atas, logical modelnya ya. Tidak berpikir yang level bawah ya, level bawah mencari error, yang mencari bug, itu beda ya. Oke, atau ya, eee, apa, orang berpikir bagaimana kalau tadi bagaimana sistem yang sekarang diimplementasikan ya, dihindari supaya tidak berpikir, sistem sekarang error-nya di level bawah ya, tapi memikirkan level bisnisnya. Kemudian yang kedua, menghindari bias supaya seseorang tidak berpikir bagaimana sistem diimplementasikan ya. Kita sudah menganalisis ya, tahu problemnya. Nah, kemudian bisa saja langsung berpikiran, "Oh, langsung pakai teknologi ini." Tuh. Jangan langsung ke situ ya, pikirkan dulu apa, eee, visi atau tujuan bisnis yang ingin dicapai ya. Oke, misalnya untuk meningkatkan user gitu ya, itu dulu yang dipikirkan ya, untuk meningkatkan jumlah user gitu. Kemudian untuk meningkatkan kepuasan user ya. Jangan langsung berpikir implementasinya, implementasi berarti, oh cocoknya pakai teknologi ini nih, web service misalnya ya, atau microservice gitu. Nah itu ada yang diloncati jadinya kalau mikir seperti itu ya, yang diloncati adalah tujuan tujuan dari organisasinya ya. Nah jadi tujuan logical model yang pertama adalah untuk menghilangkan bias-bias seperti itu ya. Kemudian, di sini juga yang kedua adalah mengurangi resiko adanya requirement yang terlewat, business requirement yang terlewat. Ya, jadi nanti ada mekanisme dalam logical model itu, ada matriksnya di mana akan kelihatan kalau ada yang terlewat, gitu ya. Kalau ada yang terlewat sebelum masuk ke tahapan, di desain dan detail ya. Nah, ada tools-tools-nya lah, tools-tools untuk menyusun logical model ini, di mana membantu kita melihat, apakah ada yang terlewat atau enggak, gitu ya. Karena kalau kita tidak ada catatan, tidak ada tools, biasanya susah untuk mengontrol semua apakah ada yang terlewat gitu. Kemudian, memungkinkan untuk mengkomunikasikan dengan end user dengan, cara non teknikal ya. Nah ya, jadi ketika dibuat logical modelnya, ingin dikonfirmasi ke sistem owner-nya atau sistem user-nya, benar nggak sistem yang berjalan seperti ini? Nah, itu mereka akan lebih paham ya. Kenapa? Karena logical model itu bahasanya bahasa mereka, gitu. Tapi kalau physical model ya bahasanya bukan bahasa mereka, bahasa komputer gitu ya. Jadi mudah untuk dikomunikasikan, sebelum diimplementasikan mereka bisa memberikan komen, "Oh salah, proses ini sebenarnya ini ya." Atau ada proses yang tidak efisien, mereka ngeh gitu, "Oh ya benar, ini nggak efisien ternyata ketika kita buatkan grafiknya." Nah, kemudian mungkin kalian terbiasa dengan flowchart, karena dari Alpro kalian sudah belajar flowchart gitu ya. Nah, ini berbeda dengan, eee, logical model yang kita bahas, salah satu logical model adalah DFD ya, data flow diagram ya, itu salah satu ya, salah satu yang populer ya. Nah, jadi ketika biasanya orang yang baru membuat DFD akan terpengaruh terpengaruh cara buatnya sama seperti membuat flowchart. Nah, tapi ada perbedaan ya. Oke. Nah, di sini ada, 3 perbedaannya. Flowchart kan biasanya ada start, ada end gitu ya. Kita gambar, kemudian ada kondisi if dan seterusnya ya. Kotak-kotaknya itu adalah proses ya. Nah, biasanya biasanya flowchart itu digambar untuk sekuensial ya, satu start, satu end, sekali eksekusi untuk program. Nah, sedangkan di FD itu mirip ya, mirip flowchart gambarnya sebenarnya, ada proses-prosesnya juga ya, tetapi proses tersebut itu bisa terjadi paralel ya. Tidak kita tidak boleh berpikir bahwa proses ini terjadi setelah ini ya, enggak, tapi list aja semua prosesnya ya, data apa yang mengalir itu. Beda dengan flowchart ya, kalau flowchart memang kita berpikirnya ketika ini terjadi, setelah ini terjadi apalagi gitu ya. Nah, tapi kalau di FD ya, beda ya, pemikirannya kita me-list semua prosesnya, entitas yang terlibat, kemudian aliran datanya ya. Meskipun di situ ada aliran data, itu beda dengan, flowchart.
Kemudian, nah ini yang kedua, DFD itu ya adalah aliran data, ya, sedangkan, flowchart itu aliran kontrolnya, ya. Nah, yang tadi saya bilang ketika kita membuat flowchart, kita seperti agent gitu ya, kita ada di point start, kemudian kita kemana nih setelah melakukan ini, kita kemana setelah melakukan ini. Sedangkan DFD itu adalah aliran data ya, prosesnya apa, proses ini butuh data dari mana gitu ya. Kemudian, data yang dihasilkan diserahkan kemana ya, kemudian ada proses lagi ini butuh data dari mana, itu ada aliran data kalau di FD, data flow diagram. Kemudian untuk, di FD ya, perbedaan waktunya itu sangat signifikan ya, bisa sangat signifikan. Kalau flowchart kan, ya biasanya eksekusi program antara start dan end itu jaraknya nggak terlalu jauh ya, paling beberapa menit ya, beberapa detik sehingga program itu selesai. Tapi kalau di FD itu kan menggambarkan proses di organisasi ya. Nah, bisa saja proses yang satu dengan yang lain itu bedanya antara bulanan gitu ya, hitungan bulan ya, atau hitungan minggu gitu ya. Jadi bisa jedanya sangat lama gitu. Baru proses ini terjadi setelah proses sebelumnya. Nah, ini 3, perbedaan mendasar antara DFD dan flowchart gitu. Jadi ketika kalian membuat DFD, kalian masih terbawa flowchart, ya ingat lagi ini ya, bisa melihat ini. Nah, tentu saja butuh simbol-simbol untuk menggambarkan tadi model, pemodelan proses ya di DFD ya. Ada banyak simbolnya, ya, tetapi, umumnya yang 3 ini ya. Ada banyak simbol tambahan, tetapi itu rare case ya. Nah, ketiga entitas ini yang apa, yang wajib ada biasanya di DFD. Yang pertama external agent, ini adalah sistem di luar sistem kita ya. Kita akan membangun sistem, tentu saja sistem kita berinteraksi dengan sistem lain ya. Nah, ini digambarkan dengan kotak ya, kotak sudutnya siku gitu ya. Itu external agent, di dalamnya nama eksternal sistemnya gitu ya. Kemudian data store. Nah, ini juga ada data store. Data di mana data tersebut disimpan. Dan perlu diingat DFD ini bukan cuma menggambarkan sistem informasi, tapi sistem yang berjalan pun bisa digambarkan. Nah, bagaimana kalau sistem yang digambarkan manual, belum ada database-nya, bahkan belum ada penyimpanan filenya? Data store ini ya, pokoknya bagaimana mereka menyimpan data tersebut. Kalau misalnya manual, pakai kertas, itu tetap harus ada kotak data store-nya. Nah, tuh ya, jadi tetap ada data store, jadi jangan berpikiran ini adalah database. Salah satunya adalah database, ya, tapi bisa juga file base, ya, bisa juga manual ya, menggunakan hard copy. Gitu. Dan perlu diingat DFD itu bukan cuma menggambarkan sistem informasi, ya, tetapi sistem juga bisa digambarkan. Kemudian proses. Nah, ini jelas proses apa yang dilakukan, ya. Misalnya pengentrian data, ya, kemudian mengenerate report, ya, melakukan kalkulasi, ya, proses ya. Nah, proses yang dilakukan. Oke, jadi 3 ini yang penting ada di DFD ya. Selanjutnya, nah proses itu apa? Tadi kalau external agent mungkin agak paham ya. Proses itu apa? Sebenarnya sistem ketika kita ingin membangun sistem kita itu adalah satu proses sebenarnya. Sistem proses itu adalah satu proses ya. The system itself a process. Jadi sistem kita itu ada satu proses. Nah, bagaimana melihat proses di sini? Nah, dalam DFD, cara kita memandang proses itu adalah simple. Ada input, berarti ada inputnya ya. Proses, ada output. Itu aja cara memandang sistemnya. Ada input, diproses, ada outputnya. Kalau sistem kita sebuah proses, ya, proses yang besar, pasti ada input ke sistem kita. Inputnya dari mana? Sistem eksternal, gitu ya. Misalnya kita sistem informasi bank. Ya. Inputnya apa? Nasabah ya. Nasabah itu sistem eksternal ya, karena di luar banknya gitu kan. Nasabah atau data KTP dari Dukcapil ya. Diproses, outputnya apa, Bang? Ya tadi account bank ya, rekening ya dan lain-lain gitu.
Ya, jadi untuk digunakan oleh, apa namanya, sistem eksternal ya, misalnya e-commerce atau data transaksi itu. Jadi satu proses sebenarnya sistem itu ya. Nah, sistem itu satu proses, tapi prosesnya besar ya. Nah, proses yang besar itu perlu dipecah gitu. Proses sistem informasi perbankan ya, itu perlu dipecah ya menjadi, apa, sub proses. Nah, untuk memecahnya kita bisa menggunakan, decomposition diagram ya, diagram dekomposisi ya. Nah, diagram dekomposisi ya, ini bentuknya seperti ini sistem yang besarnya tadi dipecah, biasanya dipecah berdasarkan fungsinya ya. Misalnya kalau tadi perbankan berarti ada manajemen, nasabah gitu ya. Kemudian manajemen apa namanya, account-nya ya. Kemudian manajemen keuangannya, saldonya, kredit, debit, dan segala macam ya. Dibagi menjadi fungsi kecil ya, fungsi yang besar tersebut. Kemudian fungsi yang tadi yang kecil dibagi lagi ya, sebisa mungkin dibagi ya. Sebisa mungkin dibagi terus sampai dalam bentuk task ya. Task itu yang dilakukan sekali selesai. Misalnya register. Nah, register itu sudah task gitu ya. Misalnya di sini manajemen manajemen apa namanya, nasabah, manajemen data nasabah. Task-nya adalah register. Itu yang level kecil. Kenapa? Karena register ya daftar selesai gitu ya. Satu task gitu, register. Nah, dan seterusnya. Misalnya apa namanya, transfer ya, misalnya di sini manajemen apa, transaksi, transfer, itu juga satu task gitu. Nah, sampai menjadi proses kecil. Ini menggunakan, diagram dekomposisi ya. Nah, sering terjadi kesalahan ya dalam pembuatan DFD dan ini bisa kita identifikasi ya. Ini contoh-contohnya. Ini sebuah proses tapi nggak ada output-nya ya. Nah, jadi setiap proses itu pasti ada output-nya, nggak mungkin proses itu berhenti di situ, ya. Nah, ini adanya input-nya banyak, mana masuk ya, tetapi nggak ada output-nya, gitu ya. Oke. Nah, ini kebalikannya, proses ada output-nya, nggak ada input-nya, nggak mungkin ada output-nya. Jadi proses ini seperti pabrik. Pabrik itu nggak mungkin dia men-generate sesuatu tanpa ada input ya. Oke. Nah, hukum kekekalan energi gitu ya, nggak mungkin dia menghasilkan sesuatu tanpa nggak ada input, gitu ya. Oke. Ini jadi harus ada inputnya, baru dia bisa menghasilkan output gitu ya. Dan ini pasti pasti keliru kalau seperti ini ya. Misalnya new account status ya, berarti dia butuh data account minimal ya, untuk menghasilkan ini ya. Oke. Kemudian satu lagi ini lebih ke kontennya ya. Ini inputnya adalah data pegawai, alamat pegawai ya. Alamat, pegawai ya. Kemudian men-generate bank statement, apa namanya, semacam invoice transaksi gitu ya. Nah, ini. Nah, tapi di sini, di mana ketik bank statement itu kan pasti selain data pegawai ada data yang lain, ada data keuangan, transaksi. Tapi inputnya cuma data pegawai, gimana mungkin bisa menghasilkan bank statement? Nah, dari mana data pencatatan keuangannya itu berasal? Nah, berarti kurang inputnya nih ya, inputnya kurang. Nah, ini dari segi konten juga. Tapi kalau dari gambar, ini yang paling kelihatan ini. Kalau ini dari gambar, kalau kita lihat dari gambar nggak ada masalah, tapi kalau kita lihat kontennya, maka ini juga tidak sesuai, kurang inputnya. Nah, kemudian tadi, kotak-kotaknya ya. Nah, di sini ada garisnya tadi ya. Yang pertama adalah data flow ya. Data flow garis lurus ini, garis solid dengan panah itu, adalah aliran data ya. Aliran data dan diberikan nama. Oke. Namanya ini, sebenarnya nggak harus sama, misalnya tadi kan employees ya, aliran datanya adalah employee address ya, alamatnya. Ya, alamatnya. Nah, jadi ini diberikan nama ya, diberikan nama, namanya bisa berupa data apa yang mengalir ya. Ya, tapi nggak mesti juga, harus data apa yang mengalir ya, bisa aja diberikan nama lain untuk menandakan aliran data tersebut.
Nah, ini aliran data, ya. Ini bisa dipadankan dengan CRUD ya, create, read, delete dan update ya. Jadi kalau ada create pasti ada aliran data di sana ya, kalau kita berpikirnya ke database ya. Nah, jadi kalau ada create menghasilkan record baru di dalam data store, pasti ada aliran data ya. Kemudian read juga pasti aliran data ya, alirannya keluar gitu. Kemudian menghapus juga ada aliran datanya ya. Minimal primary key-nya kan gitu. Kalau kita menghapuskan minimal kita harus memberikan ini primary key-nya yang mau dihapus gitu. Mengupdate juga demikian ya. Kemudian composite data flow ya. Jadi di aliran data ini jangan satu-satu data ditulis, misalnya tadi employee address, employee profile, satu garis aja gitu ya. Nah, jadi ada beberapa data tapi prosesnya sama-sama me-read dan bisa dalam satu paket gitu ya. Nah, itu jangan satu-satu diberikan garis data flow ya. Nah, tapi kompositnya. Nah, jadi satu aja, berikan nama yang kira-kira bisa merepresentasikan satu paket data tersebut. Ini mungkin juga dibutuhkan control flow. Kalau ini garis putus-putus, ini yang sama seperti yang di flowchart gitu ya. Maksudnya di flowchart itu kalau garis di flowchart itu di DFD yang mewakili garis seperti itu adalah putus-putus. Apa itu? Itu adalah control flow ya. Yaitu kondisi yang non data event, bukan aliran data, tetapi trigger ya. Nah, jadi men-trigger apabila ada trigger di sistem itu digambarkan dengan ini ya. Misalnya ketika waktunya sudah pukul 00 lewat 00 itu kan nggak ada aliran data itu kan, sesuatu harus terjadi setelah pukul itu tapi itu adalah trigger itu ya. Tapi ini jarang digunakan di IFD ya, karena memang tujuannya adalah menggambarkan aliran data ya. Data flow paket konsep. Nah, ini tadi yang saya jelaskan ya. Jadi kalau ada aliran data sama prosesnya read ya, untuk mengambil data dari proses lain atau entitas lain, nggak usah digambar satu-satu ya, tapi dijadikan satu garis aja, kemudian diberi nama yang mewakili data yang mengalir tersebut. Nah, ini contoh yang lain bisa kalian lihat di bukunya nanti. Nah, kemudian kalau kalian mungkin seringnya berpikir CRUD ya, create, read, update, dan delete ya. Ini ya, jadi kalau di delete pasti ada panah masuk ke data store. Nah, ini minimal primary key tadi ya. Nih. Kemudian create untuk yang record baru ya. Update apabila ada perubahan data. Nah, read. Jadi untuk create, delete, dan update itu semuanya panah masuk apabila menuju data store ya. Tapi kalau read panah keluar gitu, karena dia membaca aliran data keluar. Nah, kemudian ini ada beberapa juga kesalahan yang bisa terlihat dari gambarnya. Dari gambar bisa saja bisa terlihat ya, kalau ada kekeliruan. Ini eksternal sistem ke eksternal sistem, tidak ada proses yang menengahinya. Nah, ini keliru ya. Nah, jadi harus dituliskan proses apa yang menyebabkan data ini berpindah ke sini. Nah, seperti ini. Jadi tidak ada proses data flow yang tidak ada namanya. Nah, ini namanya juga belum ada ya. Oke, kemudian ini juga ya. Ini nggak ada proses yang menengahinya. Ini juga nggak ada proses. Berarti di DFD itu antara dua entitas selain proses harus ada proses di tengah-tengahnya. Nah, ini poin yang ketiga. Data flow harus dimulai dan atau diakhiri dengan sebuah proses. Ya, sebuah proses, bukan dua berarti ya. Jadi nggak boleh juga bercabang, gitu ya. Nggak boleh bercabang data flow itu ya, harus dimulai dan diakhiri dengan diakhiri dengan sebuah proses. Ini data flow yang garis-garisnya ya. Ini misalnya diakhiri dengan proses ya. Kalau ini dimulai dengan proses. Ya. Jadi ini dimulai dengan bukan proses, diakhiri dengan bukan proses, nggak bisa. Ya. Oke.
Jadi harus ada proses di tengah-tengahnya. Nah, kemudian dalam menyusun DFD itu ya, kita harus berpikir yang namanya data conservation ya. Di mana sebuah proses itu sebaiknya hanya diberikan data yang dibutuhkan. Kalau menggambarkan sistem sekarang, sistem yang berjalan yang mungkin tidak efisien, mungkin kalian akan menemukan ada proses ini kok data ini masuk ke proses ini, tapi proses itu output-nya tidak ada yang berkaitan dengan data input itu. Nah, itu salah satu kalian bisa mendeteksi adanya tidak efisien aliran data di situ ya. Nah, jadi setelah DFD organisasi disusun, kalian ingin menyusun DFD usulannya, ini bisa konsep ini bisa kalian pakai ya. Data conservation, apa namanya, starving the process. Jadi proses itu dihemat datanya yang masuk. Jangan sampai memberikan data yang tidak dibutuhkan. Tuh ya. Nah, jadi itu salah satu cara kalian untuk menyusun DFD usulan apabila sudah menggambarkan DFD yang berjalan. Nah, jangan sampai proses menerima datanya nggak diapa-apain, menghasilkan output. Jadi data yang masuk proses itu ada data yang tidak dibutuhkan gitu ya. Ya. Ini untuk mengeliminir inefisiensi ya. Oke, ini sudah jelas ya. Nah, kemudian juga menyederhanakan interface antar proses gitu ya. Oke, jadi dengan berkurangnya tadi ya aliran data ya, yang tidak dibutuhkan, tentu saja lebih simpel prosesnya gitu. Nah, dari sini salah satu cara kalian untuk mengidentifikasi apakah organisasi yang sekarang itu ada masalah terkait dengan sistemnya. Nah, tentu saja untuk melihat apakah ada data yang tidak dibutuhkan masuk ke proses. Tadi kan kepanahnya cuma satu gitu ya. Apakah ada data yang tidak dibutuhkan yang masuk proses itu? Tentu kita perlu mendetailkan data apa yang mengalir di situ ya. Nah, dalam bentuk data structure ya. Jadi kita perlu menjabarkan struktur data yang mengalir masuk atau keluar dari sebuah proses. Nah, bagaimana menggambarkan struktur data ini? Ini ada materinya di Witten, ini nggak saya tampilkan di sini ya, nanti saya share bahan-bahannya, di sana kalian bisa lihat cara menuliskan data structure itu bagaimana. Ya. Nah, ini jadi kalau dirangkum ya, ini langkah-langkah terstruktur ya, langkah-langkah struktur formal yang diusulkan untuk membuat DFD ya. Pertama buat konteks DFD ya. Nah, kalau kita lihat konteks DFD ini DFD tapi prosesnya cuma satu, yakni sistemnya, ya, informasi sistem. Kemudian yang lainnya adalah entitas eksternal sistem. Nah, ini disebut konteks. Jadi bagaimana sistem tersebut berinteraksi dengan sistem eksternal. Setelah itu, yang tadi di breakdown, dengan diagram dekomposisi. Ya. Nah, sistem yang besar tadi di breakdown dengan diagram dekomposisi. Sampai menjadi yang terkecil tadi ya, ada event atau task. Nah, nanti yang terkecil ini, selanjutnya, dibuat DFD-nya. Ya, DFD event yang terkecil tadi ya. Bagaimana apa data apa yang dibutuhkan ya, kemudian dia disimpan di mana datanya ya, ini dibuat. Masing-masing item terkecil tadi dibuat DFD-nya ya, didetailkan. Kalau masing-masing ini dibuat, tentu saja mereka bisa tersambung ya, karena dari awalnya memang dia sudah tersambung di atasnya ya. Tinggal dicari aja bagaimana dia disambungkannya. Nah, kalau disambungkan menjadilah sebuah sistem diagram ya, yang besar ya. Nah, tentu saja ini kompleks, tapi kalau menggunakan tools-tools yang baik ya, di sana sudah ada fitur collapse ya, misalnya supaya kita menggrupkan ini supaya fokus ke sini, yang lain nggak kelihatan, nah, itu sudah banyak toolsnya untuk membuat DFD seperti itu ya. Oke. Nah, tadi masalah data structure-nya ya. Bagaimana supaya kita melihat data apa yang mengalir masuk ke sistem ya, kemudian data apa yang keluar dari sistem ya, itu perlu didetailkan menjadi dokumentasi data structure ya. Oke, data structure-nya ini kalau misalnya sedikit penjelasannya bisa digabung di DFD-nya, tapi kalau banyak mending dibuat
diberikan nomor, ya, diberikan nomor, kemudian dibuat tabel, ya, kemudian dipisahkan ya. Yang penting bisa di-mapping yang data struktur ini proses mana ya. Kemudian bagaimana dengan prosesnya? Nah, prosesnya di sini dituliskan structure English ya. Tapi kalau bahasa Indonesia ya. Dengan narasi tetapi terstruktur gitu. Seperti pseudocode ya. Nah, kalian bisa lihat di Witten detailnya ya. Atau decision table ya. Nah, ini di Witten juga ada. Nanti saya share. Kemudian tadi bagaimana mensinkronisasikan melihat tidak ada yang terlewat. Ini salah satu matriks yang bisa digunakan. Ini adalah entitasnya ya. Entitasnya, kemudian ini ada prosesnya. Berarti ini data store ya. Ini data store yang atas proses. Dilihat, ini ada proses create, update ya. Ini CRUD ya, create, read, update, delete. Nah ini tunjuknya. Setiap entitas harus minimal ada satu create. Nih, harus minimal ada satu. Kalau ada yang nggak ada, berarti ada masalah. Ya. Oke, ada create, satu read, satu update, dan satu delete. Ya. Nah, kalau itu nggak ada, maka ada masalah ya. Nah, kalian bisa mencari tahu ya, menghubungi, memastikan bahwa itu sepertinya terlewat. Nah, ini salah satu materi untuk mengkonfirmasi. Sekaligus ini bisa dilakukan review, benar nggak proses customer application ini cuma melibatkan data ini ya? Apakah ada yang lain? Bisa dikonfirmasi lagi ke sistem owner-nya. Oke, seperti itu ya untuk materi di FD ini ya. Tadi kalian sudah tahu di FD itu apa, petunjuknya bagaimana cara bikinnya, dan detailnya ada di Witten, tapi tadi gambaran besarnya sampai menjadi sebuah dokumen di FD dan bagaimana memvalidasinya pun sudah ada. Oke, nanti kita ketemu lagi jam 9.30 ya. Sekaligus saya review tugasnya ya, tugasnya yang sudah dikumpulkan dan kita bisa berdiskusi juga ya. Oke, sekarang bisa live, nanti kita ketemu lagi ya.